Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni SKM MKes. Saya seorang lecturer atau dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh atau UMMAH. Nah, sahabat sehat, hari ini saya ingin membahas mengenai diabetes mellitus dan hipertensi juga dialisis. Nah, mungkin fokus ke diabetes mellitus dan dialisis. Sahabat sehat, saya pernah mengikuti riwayat perjalanan penyakit seorang pasien yang menderita diabetes mellitus sampai mengalami dialisis. Nah, kebetulan juga riwayat keluarga saya juga pernah menderita hipertensi. Nah, sahabat sehat, setelah saya pelajari, ternyata obat-obatan yang diberikan oleh dokter atau para medis ya yang dikonsumsi oleh pasien seperti sebuah alur lingkaran setan, artinya berputar di situ-situ saja. Dari satu obat menjadi beberapa belasan obat yang harus diminum oleh pasien, dan itu bayangkan sangat mengerikan sekali ya. Jadi satu obat bisa berakhir dengan proses dialisis. Nah, pada mulanya hanya diresepkan satu obat, yaitu metformin. Nah, metformin ini metformin katanya itu obat yang paling aman untuk nurunin gula darah. Tapi lama-lama kenapa ya perut menjadi mulas gitu ya, badan lemas, kesemutan, kebas, dan kram. Maka dokter ngasih tambahan obat lagi, yaitu omeprazol buat lambung, kemudian gabapentin buat mengatasi kebas dan kram, kemudian vitamin B buat cegah kekurangannya. Tapi gula masih saja tinggi. Lalu muncul obat kedua, yaitu glibenclamide, yaitu untuk paksa pankreas memproduksi insulin. Nah, hasilnya gula darah turun sih, iya benar turun, tapi muncul efek baru, yaitu hipoglikemi. Nah, hipoglikemi itu gemetar, lapar terus, kemudian berat badan jadi naik, ya kan? Maka kata dokter, ayo atur pola diet. Bagaimana mau ngatur pola diet sementara metabolisme tubuh kita sudah rusak. Nah, maka metabolisme makin rusak, berat badan naik, tekanan darah juga naik, kolesterol juga makin melonjak. Maka masuklah obat yang kedua, ya, obat yang selanjutnya tadi ya, yaitu amlodipin ya. Amlodipin itu untuk menurunkan tekanan darah. Nah, simvastatin untuk kolesterol. Tapi statin ini bikin nyeri otot ya. Jadi dan lambat laun bisa merusak liver. Amlodipin bikin kaki bengkak, ya kan? Kemudian dokter nyaranin lagi, tambah obat lagi, yaitu furosemid. Furosemid diuretik untuk buang cairan. Tapi furosemid ini bawa efek samping baru, yaitu kalium keluar terlalu banyak. Pasien mulai alami gangguan irama jantung. Solusinya ya tambah lagi, yaitu kalium klorida. Nah, buat mengganti elektrolit yang hilang, dan bisoprolol buat bantu stabilkan jantung. Nah, sementara itu ginjal kita kan mulai melemah, mulai kasih sinyal ke tubuh, maka dokter nambah lagi losartan untuk pelindung ginjal, cegah komplikasi ginjal untuk lebih parah. Ditambahkan kalsium asetat lagi, tapi gula darah kita masih tidak stabil. Pankreas sudah kelelahan. Kemudian akhirnya dokter angkat tangan ya. Dan sekarang waktunya suntik insulin katanya. Nah, ya. Insulin tiap hari disuntik, kemudian efeknya pasti gula darah memang lebih stabil, tapi berat badan kita meningkat. Nah, bertambah. Maka disarankan lagi untuk minum Orlistan, obat untuk penurun berat badan. Nah, efek samping Orlistan
leporamid, ya kan, leporamid, obat anti diare. Dan ketika itu ginjal kita sudah benar-benar lelah sekali, maka dialisis pun dimulai ya, tubuh makin lemah, darah makin kental, apoitin alfa lagi diberikan untuk atasi anemia ya. Kemudian ditambah lagi clopidogrel, obat pengencer darah untuk buat cegah stroke gitu ya. Sampai akhirnya pasien itu mulai depresi. Nah, mulai depresi karena apa? Karena terlalu banyak obat, terlalu lelah dengan obat dan terjadi banyak komplikasi. Ya, maka badan kan makin rusak ya. Dokter nyaranin lagi untuk ngasih sertralin antidepresan ya, untuk obat antidepresi. Nah, tadi sudah kita sebutkan bahwasanya dari satu obat saja, metformin tadi, sampai kita minum belasan obat. Oke, jadi gimana nih sahabat? Masih nggak mau terapkan hidup sehat? Nggak mau cegah penyakit? Nah, preventif better than kuratif loh. Pencegahan lebih baik dari mengobati. Oke, kalau masih mau minum obat terus, gimana efek sampingnya? Tetap diabetesnya tidak sembuh kan? Gula darah masih naik turun, ginjal rusak, imun turun pastinya, jantung lemah, livernya bengkak, otaknya bingung, dan kualitas hidup pasti menurun. Maka kesimpulannya, satu obat itu bisa menyelamatkan satu organ, tapi merusak organ lainnya. Yang satu menurunkan kolesterol, tapi merusak liver. Yang satu bantu jantung, tapi bikin gagal ginjal. Kemudian yang satu nurunin gula, tapi bikin obesitas. Yang satu buat pencernaan, tapi mengganggu penyerapan nutrisi. Sampai tubuh nggak tahu lagi mana yang harus disembuhkan. Nah sahabat, obat bukanlah satu-satunya solusi untuk pemulihan. Kita sudah dengarkan tadi bahwa satu obat bisa sampai ke proses dialisis. Nauzubillah min dzalik. Maka belum terlambat kalau kita hanya makan obat tanpa mengubah pola hidup, maka sejatinya kita sedang berjalan pelan-pelan menuju rusaknya tubuh kita. So, belum terlambat, mari kita ubah pola makan, atur metabolisme, dan bantu tubuh pulih dari dalam. Insya Allah dengan demikian, semoga kedepannya kita tidak mengantri di ruang dialisis. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.